Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Set Berada. Kenalkan, nama saya Amanah, NRP 8210741. Rekan-rekan UT Mekanik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang mengenai proses rebuk install pada ARM ESI Big Excavator. Unit yang akan saya praktekkan adalah pada unit PC 12,5 strip 8R. Ada beberapa step yang harus kita lakukan dalam melakukan proses rebuk dan install. Pertama adalah preparation, kedua adalah remove, yang ketiga inspection, yang keempat install and completed, yang kelima performance test, yang keenam final inspection, yang terakhir adalah reporting. Untuk lebih lanjutnya akan kita mulai dengan preparation. Dalam pekerjaan install ARM assembly pada PC 12,5 ada beberapa dokumen dan tool yang harus kita sediakan. Dokumennya adalah show manual, QA, partbook, field assembly. Tool yang akan kita bawa dan akan kita gunakan pertama adalah common tool seperti toolbox, lifting bell, lifting chain, serta APD. Ada juga lagi, karena ini adalah pekerjaan yang potensinya berat ya, jadi kita harus selalu mengkomunikasikan ke customer tentang support apa yang akan kita gunakan di lapangan saat proses install, seperti mobil crane, manito. Oke, next, langsung kita action ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Oke, saya sudah sampai di unit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rebuk dan install ARM pada PC 12,5. Hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan proses rebuk dan install adalah: satu, pastikan komponen dalam keadaan bersih dari seperti oli dan grease. Yang kedua, pastikan area kerja di kanan, kiri, dan belakang unit tidak halangan, sehingga alat support akan memudahkan kita dalam membantu pekerjaan kita. Oke, kita masuk ke dalam proses remove. Pertama, buatlah landasan di bawah ARM seperti gundukan tanah. Tujuannya apa? Pertama, saat kita melepas itu potensinya tinggi, sehingga karena yang harus pertama kali kita lepas adalah ARM cylinder di posisi head. Kita lepas dulu pinnya, kemudian setelah dilepas baru kita melakukan matikan engine, kemudian kita release pressure di hydraulic circuit. Caranya gimana? Pertama, matikan engine, kedua buka cap perlahan, kemudian kunci mata kita on kan, lock lever kita rilis, dan gerakan PPC lever ke segala arah. Setelah itu baru kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu kita lepas hose pada silinder bucket kanan dan kiri. Setelah itu kita lepas semua hose dan piping grease yang menempel di ARM. Setelah itu kita pasang rantai, kita angkat sedikit, kemudian kita lepas lock pin boom dan ARM. Di situ kita keluarkan pinnya. Setelah itu kita hidupkan unit, kita operasikan unit mundur ya, sehingga ARM dan boom terpisah. Setelah itu kita letakkan ARM di posisi aman. Oke, itu adalah proses remove. Lanjut lagi, kita masuk ke metode inspection dan measurement. Ada dua item yang harus kita lakukan pemeriksaan. Pertama adalah crack atau keretakan, yang kedua adalah worn out atau kelausan. Untuk keretakan, metode yang kita pakai adalah visual check. Toolnya ada color check dan NDT bila diperlukan. Bagian-bagian yang kita lakukan pemeriksaan adalah sambungan-sambungan pada bagian yang dilakukan pengelasan, karena di situ ada potensi mengalami keretakan. Yang kedua adalah poren atau kelausan. Kawasan yang di sini yang kita maksud adalah kawasan pada seperti kawasan bushing,
dan pin. Itu bisa kita melakukan dengan visual check dan melakukan dengan metode pengukuran. Apabila diperlukan terjadi kausan, bisa kita lakukan line boring. Setelah itu adalah mengenai impression and measurement. Kita lanjut lagi ke proses install. Pertama, siapkan dulu SIM yang akan kita pasang saat melakukan install ARM. Setelah standarnya adalah maksimal 1 mili. Kemudian angkat ARM. Setelah itu operasikan unit maju sampai lubang ARM dan boom lurus ya. Ingat, jangan menggunakan jari dalam menunjukkan lubang tersebut. Kemudian lumasi pin dengan grease dan siapkan SIM tadi yang akan kita pasang. Setelah itu kita masukkan pin dan kita ukur sampai celah clearance yang didapat adalah maksimal 1 mili, jangan lebih dari 1 mili. Setelah itu kita connect semua hose dan piping grease yang ada. Di situ kita lakukan completed. Completednya adalah pastikan semua hose dalam keadaan kencang dan pastikan jalur grease yang menuju bushing dan pin dalam kondisi lancar, tidak ada buntu atau hambatan. Oke, kemudian kita masuk ke step selanjutnya adalah performance test. Performance test setelah kita melakukan pemasangan ARM ada 2, yaitu pengukuran speed untuk ARM silinder dan bucket silinder dan pengukuran relic pressure untuk ARM silinder dan bucket silinder. Maksimal speed yang diizinkan adalah untuk ARM adalah 6, untuk ARM in dan ARM out adalah 4, dan bucket juga sama, bucket coil dan bucket dump adalah 4. Tes selanjutnya adalah reporting. Reporting yang wajib kita isi selama pekerjaan adalah QE 4A dan yang harus kita kumpul ke supervisor, dan kita wajib membuat mechanic activity report dan BAPP sehingga kita dapat melakukan serah terima kerjaan kepada customer. Sekian sharing yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!